Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi nih sama saya di channel Ari89. Oh iya, jangan lupa ya, bantu subscribe, like, komen, dan share untuk channel Ari89. Mudah-mudahan channel ini bisa terus berkembang sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kicomania, khususnya untuk burung kacer. Nah, hari ini sebenarnya udah lama banget gak bikin konten saya, karena ada beberapa hal kesibukan, jadi saya nggak sempet bikin konten, maaf ya. Nah, hari ini rencananya kita bakal bahas yang sering banget nih ditanyain sama teman-teman itu, udah sering ditanyain ke teman-teman, itu soal kacer burungnya serak atau suaranya serak atau cuman mangap-mangap, pengen ngeluarin suara tapi nggak ada suaranya. Nah, itu biasanya karena faktor serak basah kayak lagu aja. Nah, untuk burung kacer serak itu kita harus tahu dulu, kita harus cari tahu dulu tuh penyebabnya apa sebelum penanganan, sebelum kita mengatasi kacer serak itu sendiri. Kita harus tahu dulu nih penyebabnya itu apa. Sebenarnya penyebab yang paling signifikan untuk kacer serak itu, penyebab utamanya itu sebenarnya ada 3 poin penting. Sebenarnya banyak banget penyebabnya, cuman saya ambil aja 3 poin pentingnya. Ini yang sering banget menyebabkan kacer itu sendiri serak suaranya. Yang tadinya gacor tiba-tiba serak, atau suaranya kecil, atau bahkan gak ada suara sama sekali. Penyebab pertama untuk kacer serak itu adalah, nah ini nih buat teman-teman yang penting, pemberian ekstra puding berupa kroto yang sudah basi. Itu yang sudah basi, atau penempatan kroto yang yang sembarangan. Misal nih, kita beli kroto, habis itu kita simpan aja, ditaruh di atas lemari atau di mana, atau di tempat wadah pakan. Nah, itu tuh yang tadinya kita ngira, wah ini kroto nggak bakalan kenapa-napa. Itu dari sebenarnya hal-hal kecil, tapi itu bisa menyebabkan kacer teman-teman itu serak. Cara terbaiknya itu kalau untuk kroto, jika teman-teman habis beli kroto, kita nggak tahu nih kroto itu, misal kita beli kroto di kios, kita nggak tahu nih kroto itu di kios itu udah berapa hari gitu, udah berapa lama di kios. Sebenarnya jangan berpatokan sama serangganya ya, serangganya itu emang kuat, selama masih ada telurnya di sana ya dia masih tetap hidup gitu. Sebenarnya kalau untuk kroto itu teman-teman tuh bisa melihatnya dari teksturnya. Sebenarnya dari teksturnya itu seperti apa. Untuk mengetahui tekstur kroto itu yang masih bagus atau enggak itu sebenarnya ketahuan sih dari dari bentuk kroto itu sendiri. Kroto yang masih segar biasanya warnanya lebih cerah atau lebih putih dibanding dengan kroto yang udah mulai rusak atau busuk atau basi. Kalau kroto dia yang udah basi, nah itu
warnanya sedikit kecoklat-coklatan atau kelihatan kusam. Nah itu sebaiknya jangan dipaksakan untuk diberikan ke burung kesayangan teman-teman, terutama ke kacer, ke murai, atau pemakan-pemakan serangga lainnya ya. Itu efeknya bisa buruk kalau burungnya nggak cocok. Nah itu tuh penyebabnya, bisa jadi burung teman-teman serak atau bisa juga ke gangguan pencernaan, bisa juga burung teman-temannya mencret gitu, atau merubah nafsu makannya gitu. Nah sebaiknya saya saranin ke teman-teman, kalau untuk nasi kroto usahakan sekali pakai. Hari ini beli, udah hari itu langsung pakai, minimal 1 hari deh, minimal 1 hari dimasukin ke freezer atau masukin ke kulkas, besoknya langsung dipakai, langsung dihabisin, jangan ditunda lagi atau disimpan lagi untuk dikasihin ke hari berikutnya gitu. Karena pemberian kroto itu kan 1 minggu biasanya hanya 1 kali atau 2 kali dalam seminggu untuk kacer. Nah, jika itu kita belinya banyak terus disimpannya terlalu lama, itu bisa menyebabkan menjadi salah satu indikasi penyebab serak pada burung kacer teman-teman. Nah terus poin kedua itu adalah karena faktor infeksi saluran pernapasan. Infeksi saluran pernapasan ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Pertama, nih saya kasih tahu nih teman-teman. Teman-teman pernah nggak sih nemuin cepuk air minum teman-teman? Cepuk air minum burung teman-teman itu kadang-kadang ada kotoran dari burungnya sendiri. Tuh. Saya rasa pernah. Atau makanan, dicepuk makanannya, dicepuk makanan burung teman-teman itu kadang-kadang ada kotoran dari burung itu sendiri. Mungkin kadang-kadang teman nggak sempet merhatiin karena mungkin teman-teman ditinggal kerja atau burungnya di flu prodong, jadi nggak kepantaunya hanya sore gitu kan. Jadi nggak tiap jam kita pantau, tiap jam kita lihat gitu kan. Jadi nggak ketahuan nih dalam cepuk air minumnya itu kadang-kadang ada kotorannya, atau di dalam cepuk makanan itu ada kotorannya gitu. Nah itu adalah salah satu penyebab burung kacer teman-teman itu serak. Nggak cuman kacer sebenarnya, burung-burung lain juga bisa kayak gitu. Sering kejadian di dalam cepuk minum itu ada kotorannya. Nah kalau kita nggak kepantau, itu tiba-tiba ada ada kotoran di dalam minumannya itu. Nah itu tuh yang jadi kadang-kadang jadi penyebab burung itu sakit, burung itu kena infeksi saluran pencernaan, bisa infeksi saluran pernafasan gitu. Kadang-kadang burung yang tadinya sehat-sehat terus tiba-tiba kok jadi lemas, lesu gitu, nggak ada gerak-geriknya, kok aktivitasnya jadi loyo gitu, terus suara yang jadi serak. Nah itu faktornya gitu. Faktornya bisa terjadi karena itu kotoran yang tertuang di dalam cepuk minuman atau tertuang di cepuk makanan, secara nggak sadar itu kemakan atau keminum sama burung itu sendiri. Lah burung kagak tahu itu cepuknya ada nya terus nggak mau minum, dia kagak tahu dia. Makanya kadang-kadang teman-teman kan nggak kepantau. Bukan teman-teman aja, saya juga sering kejadian seperti itu. Saya lihat tuh di cepuk minumannya ada kotorannya, udah langsung saya ambil sebelum terlambat ya, saya ambil ya, saya buang, saya cuci, saya ganti lagi dengan air yang baru biar aman burungnya. Atau di cepuk makanannya atau di cepuk purnya itu juga sering kejadian seperti itu. Yang nggak usah disayang-sayangin bro, ketahuan kayak gitu buang aja, cuci lagi, keringin, ganti lagi pakannya gitu. Mendingan kita ganti pakan 1 cepuk daripada kita harus ngobatin burung kita yang udah serak. Itu bakal lebih sulit lagi. Kalau cocok obatnya, kalau nggak cocok malah tambah parah nanti.
Nah, banyak teman-teman yang berspekulasi, ini caranya kalau burung serak itu di sauna aja, di sauna burung kering, kerodong kering gitu, biar dahaknya keluar. Enggak juga gitu, jangan salah penanganan, jangan percaya berdasarkan katanya gitu. Ini yang sering saya kasih tahu ke teman-teman. Kerodong kering, burung kering itu diperuntukkan untuk burung yang memang notabene suaranya kecil. Bukan berarti serak, tapi suaranya kecil, kurang plong, atau untuk menambah kualitas suara, itu bisa diterapi sauna gitu. Bisa diterapi sauna, burung kering, kerodong kering bisa. Dengan catatan tapi bukan serak gitu. Kalau serak itu pengobatannya beda lagi, karena faktor penyebab dari serak itu sendiri berbeda dengan burung yang suaranya kecil atau kurang plong. Ini jangan salah teman-teman. Burung serak ya kayak kita batuk, kita serak, terus kita dijemur di sauna, kita di kerodong gitu, sembuh kagak? Kagak, puyeng iya. Gitu caranya. Nah terus ketiga, ini nih cara penanganannya tadi. Jika ada yang kejadian kayak gitu, ya udah ganti aja minumnya, cupuk minumnya ganti lagi yang baru, cuci dulu cupuknya, ganti lagi yang baru. Makanannya juga kayak gitu, kalau udah terkena kotorannya ya udah dibuang aja, ganti lagi sama yang baru. Sebelumnya dicuci dulu cupuknya gitu. Nah terus ketiga nih, penanganan ketiga, penyebab ketiga, poin ketiga itu karena faktor lingkungan atau sirkulasi udara yang nggak bersih. Bisa jadi pertama karena faktor di sekitar pembakaran, di sekitar rumah, di sekitar lingkungan ada yang melakukan pembakaran sampah, atau berdampingan dengan lingkungan pabrik, atau bisa jadi juga karena faktor-faktor debu jalanan gitu. Nah, itu juga bisa jadi faktor. Itu bisa jadi gangguan pernapasan gitu. Gangguan pernapasan sama infeksi saluran pernapasan beda ya. Nah, ini gangguan pernapasan. Bisa jadi karena dia mungkin pilek atau pernapasannya jadi kurang baik. Itu bisa menyebabkan kacer plong, kacer serak. Ya caranya penanggulangannya atau cara pengondisiannya ya jika teman-teman tapi kadang-kadang kita juga nggak tahu sih, kita kalau yang poin ketiga ini sirkulasi udara ini kita juga kadang-kadang nggak tahu. Bisa jadi ketika kita nggak di rumah, ada tetangga yang bakar sampah terus asapnya kena ke burung, nah kita juga nggak bisa menghindari hal itu gitu. Terus tiba-tiba anginnya emang arah ke arah sangkar burung kita gitu, terus burung kita kena dari asap itu sendiri, ya kita juga gak bisa menyalahkan siapa gitu. Terus terus selanjutnya karena debu pinggir jalan tuh biasanya kan teman-teman nih, biasanya kalau ditaruh pinggir jalan itu biasanya untuk melakukan terapi penjinakan ya kan. Terapi penjinakan, burung diablak taruh pinggir jalan biar burungnya cepat adaptasinya dan bisa cepat jinak. 50-50 sebenarnya melakukan hal itu 50-50. Nggak bisa kita pegang 100% burung bisa jinak dengan cara terapi itu, nggak juga. Bahkan bisa jadi burung malah makin stres, ditaruh di pinggir jalan, diablak taruh pinggir jalan, biarin dia lihat motor, lihat mobil, lihat orang jalan. Karena apa? Karena setiap kacer itu karakternya beda-beda. Ada memang mentalnya yang kuat, berani sama orang, jadi dia nganggap orang biasa aja. Ada yang mentalnya lemah, harus diasah dulu biar dia kuat di keramaian, nggak takut sama orang. Itu ada tahap-tahapannya. Nggak bisa langsung kita beli kacer bahan. Bro, gimana bro caranya kalau
Ini burung giras mau dijinakin, ini gimana caranya? Ada yang nyaranin, Ablak taruh di tempat ramai. Terus kita nurut aja gitu, Ablak taruh tempat ramai. Kalau burungnya makin stres, ya jangan salahin orang yang ngasih saran. Salahin diri kita sendiri, karena kita yang punya. Kira-kira kita sendiri tuh gimana nih, paham gak nih? Kira-kira kalau kita taruh di tempat ramai nih, burung kacer nih gimana, bisa nyantai, bisa nyaman, atau malah nambah giras gitu, atau malah nabrak ruji, atau nambah bonyok gitu kepalanya. Itu kan yang paham kan teman-teman sendiri yang punya burung gitu. Jadi kita nggak bisa berdasarkan katanya. Teman-teman hanya memberikan solusi, cuman untuk penerapannya itu balik lagi ke pemilik burungnya masing-masing gitu. Untuk cara penjinakan di kacer giras itu ada di konten-konten saya tuh. Ada 2 video yang saya kasihin, udah saya upload buat teman-teman. Pertama dengan cara ditaruh di lantai, habis mandi taruh di lantai, kasih jangkrik. Terus ada lagi yang dengan cara pelan-pelan, cara penjinakannya. Itu semuanya ada metodenya, nggak bisa langsung kita sembarangan tiba-tiba kita beli kacer bahan. Kadang-kadang kacer bahan itu yang belum pur sama sekali udah main kita taruh pinggir jalan ya. Wassalam tuh jidatnya pada bonyok, udah hancur tuh parunya tuh. Makin lama makin stres, mental lama lagi nanti ngasah mentalnya itu udah nggak bakalan benar itu. Nah ini untuk penanganan yang kacer yang sesak pernapasannya karena faktor lingkungan, yaitu sebaiknya boleh ditaruh di pinggir jalan, tetapi minimal setengah dari sangkar dikerodong gitu. Untuk resletingnya aja yang dibuka, tapi kiri kanannya dikerodong. Jadi udara yang masuk atau debu yang bersinggungan langsung sama sangkar itu nggak langsung masuk gitu, nggak langsung masuk. Atau minimal dibuka setengah atau dibuka sebelah gitu, sebelahnya ditutup, sebelahnya dibuka gitu. Jadi diakal-akalin aja gimana caranya biar nggak langsung kena debu burungnya. Nah terus penanggulangannya itu untuk yang begitu, untuk wilayah teman-teman, terus teman-teman misal berada di lokasi dekat-dekat sama pabrik, biasanya tuh pabrik tuh suka ada corong asapnya tuh, ya kan, sirkulasi udaranya. Lebih baik burung ditaruh di dalam rumah aja untuk menghindari hal-hal seperti itu. Jika sudah terjadi terjadi serak kayak begitu ya, buat teman-teman saya saranin kasih minum-minuman yang bervitamin. Kayak contohnya kasih minuman larutan penyegar, terus ditambah lagi kayak minuman tapi kasih vitamin, dicampur dengan vitamin. Sebisa mungkin kondisi badan tuh harus diusahakan, harus tetap fit gitu. Pembahasan kacer nggak ada habisnya, selalu ada aja permasalahannya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu atau senang dengan channel saya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share biar teman-teman tahu update terbaru dari konten-konten saya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, dimana saya upload video otomatis akan ada notifikasinya di handphone teman-teman itu sendiri. Apa yang bakal kita bahas, apa yang saya bahas sekarang itu adalah pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sering teman-teman tanyakan melalui media sosial, baik itu di grup maupun di kontak WhatsApp atau maupun langsung chat DM ke saya gitu. Itu sering banget kejadian, banyak hal yang ditanyain teman-teman, tapi karena saya belum ada waktunya kemarin saya bahas, makanya saya bahas sekarang gitu. Mumpung ada waktu saya bahas sekarang. Itu permasalahan kacer serak. Oke, untuk teman-teman 3 poin penting ini harus teman-teman benar-benar teman-teman cermati, amati, sama perhatikan. Pertama, karena faktor pemberian kroto yang udah basi. Terus kedua, karena infeksi saluran, karena cipuk makanan atau minumannya
ketumpahan atau terkena kotoran dari burung itu sendiri. Terus faktor ketiga adalah sirkulasi udara pada lingkungan sekitar. Nah, itu harus kita waspadai yang begitu. Istilahnya kadang-kadang kita mikir nggak mungkin ya, tapi itu kejadian. Buat teman-teman jangan lupa ya, support terus channel saya Ari89 dan follow Facebook saya di Arie itu ada Facebook saya. Tapi saya jarang upload di Facebook karena Facebook buat Facebook keluarga sebenarnya, jadi bukan konten-konten saya ada di video di YouTube aja nih. Di Ari89 YouTube channel itu di sana tuh nanti ada, teman-teman cari aja lah permasalahannya apa, itu di sana tuh nanti ada. Jika belum ada, teman-teman bisa langsung komen aja ke saya, Bang bikinin videonya Bang, saya ada permasalahan kacer begini-begini. Nanti saya cari referensinya dulu ke senior-senior, ke master-master yang lain, ini permasalahan seperti ini, penanggulangan seperti apa, faktornya karena apa. Setelah saya dapat info yang valid, info yang akurat, baru saya bikin konten gitu. Saya share di video saya ini, di channel saya. Oke, buat teman-teman support terus ya channel saya di Ari89 YouTube channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman tahu update terbaru dari video-video saya. Jika ada video baru yang saya upload, otomatis akan langsung ada notifikasinya di handphone teman-teman, dan teman-teman bisa lihat tuh videonya. Jangan lupa tonton terus ya, support channel saya biar terus berkembang. Oke, mungkin sekian untuk pertanyaannya, dan ini jawabannya dan cara mengatasinya seperti apa kacar serak hari ini. Oke, see you next. Mungkin nanti saya bikin lagi videonya, entah besok atau lusa, lihat waktunya. Oke, thank you. Salam Kicau Mania, salam lestari. Thank you.